Di sini ada nggak yang percaya kalau rezeki itu udah ditakar? Kalau rezeki itu udah ada mangkoknya masing-masing, mangkok besar atau mangkok kecil. Dan di sini ada nggak yang percaya bahwa rezeki itu tergantung dari apa yang kamu pikirkan? Kalau kamu mikir rezeki kamu itu akan banyak hari ini, maka akan banyaklah rezeki kamu hari ini. Atau kalau kamu mikir rezeki itu memang segini-gini aja, memang kamu udah ditakdirkan punya rezeki segini, atau kamu berpikir bahwa rezeki kamu itu tidak terbatas. Buat teman-teman yang mikir bahwa rezekinya hanya segini-gini aja dan sudah ditakar, setiap orang takaran rezekinya itu beda-beda dan memang rezeki kamu udah segitu, kamu sudah salah dalam berpikir. Karena kenapa? Otak kita itu tidak tahu yang namanya kalimat negatif dan positif, tidak tahu yang namanya takaran besar atau kecil. Yang ia proses adalah apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran kamu dan alam bawah sadar kamu. Misal, kamu terus mengafirmasi diri kamu setiap hari dengan mengatakan bahwa ya, rezekiku memang sudah seperti ini. Aku hanya punya rezeki yang sudah takarnya seginilah. Jadi ya udahlah gitu. Maka rezeki kamu hanya akan sekedar sebatas itu saja, tidak akan diberikan lebih sama semesta, sama Allah. Sedangkan orang-orang yang pikirannya unlimited belief, yang pikirannya itu tidak terbatas, mereka percaya bahwa mereka bisa mendouble penghasilannya, bahkan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang jauh berkali-kali lipat dari penghasilannya sekarang. Mereka akan mendapatkan sesuai dari apa yang ia pikirkan dan apa yang mereka afirmasi terus-menerus ke dalam kehidupan mereka, di kehidupan sehari-hari mereka. Karena kenapa? Manusia itu memiliki sistem di dalam tubuhnya, sistem alam bawah sadar yang merekam apa yang ia pikirkan dan apa yang ia afirmasi terus-menerus ke dalam kehidupannya. Jadi mulai sekarang buat teman-teman, cobalah untuk berpikir yang positif, tanpa batas, berpikir dan jangan ragu-ragu untuk mendouble keinginan kita. Misalkan kalian pikir hari ini, kalian bulan ini misalkan, atau hari ini penghasilan kalian di angka bulanannya 1 juta misalkan. Kalian percaya bahwa 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian aku akan mendapatkan penghasilan 3 kali lipat dari penghasilanku sekarang. Kalian percaya aja, maka tubuh, pikiran, otak dan tubuh kalian akan mencari cara bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dalam waktu 3 bulan. Kalian dapat mendapatkan penghasilan 3 kali lipat. Karena kenapa? Tubuh kita ini merespon apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita berpikirnya terbatas, maka tubuh kita akan santai aja di zona nyaman. Mereka nggak akan berkembang, nggak akan mikir bahwa kita itu bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, itulah mengapa orang-orang yang dengan pikiran yang rezeki itu udah ditakar, mereka jarang sekali mendapatkan rezeki yang jauh dari apa yang sudah mereka pikirkan gitu. Nah teman-teman, kenapa ya orang di barat sana punya kemampuan untuk memperbesar penghasilan mereka? Oke, aku lanjut lagi. Sorry kemarin videonya agak sedikit cut karena ada sedikit eksiden. Nah lanjut lagi ke teori tentang rezeki itu udah ditakar. Sebenarnya rezeki itu ditakar atau nggak ditakarnya itu tergantung dari mindset atau pikiran kita. Kalau kamu mikirnya rezeki kamu udah segitu aja hari ini atau tahun ini, mungkin kamu mikir rezeki aku ya udah seginilah tahun ini, maka ya itu yang akan terjadi sama kamu. Nah, kenapa orang barat itu orang luar itu, mereka suka berpikir bahwa mereka bisa mendouble bahkan mentriple atau lebih penghasilan mereka melalui yang namanya hukum tarik-menarik. Jadi buat kamu yang sering mikir kayak yaudah rezeki aku udah segini aja, udah kayak gini kayak gitu, udah kayak suka mikirnya kayak gitu, please berhenti deh. Mulai sekarang gak usah mikir kayak gitu lagi. Mulailah untuk berpikir positif. Mulai sekarang kalian mikir, iya rezeki aku hari ini, misalkan rezeki aku bulan ini, aku bisa mendapatkan uang penghasilan per bulannya 2 kali lipat. Atau bisa juga kalian bilang 1 tahun ini
aku bisa kebeli rumah kedua aku. Pikirkan hal-hal besar seperti itu. Dan mulai berhenti untuk kayak negative thinking, overthinking. Daripada kalian overthinking, mending kalian sholawat. Kalau aku misalkan aku menyadari ya, misalkan ya ampun aku sekarang lagi overthinking nih, mikir sesuatu yang negatif nih, misalkan kayak aku nggak mungkin sukses atau apa misalkan. Nah, mulailah untuk mereda pikiran negatif itu dengan bersolawat. Ya nggak usah dihitung kalau untuk sholawat supaya kita nggak overthinking. Aku nggak ngitung, kalau yang aku hitung itu yaitu sholawat yang sebelum tidur, yang sesudah sholat isya, itu sholawat sajaratun nukut namanya. Nah jadi buat teman-teman, buat adik-adik, please mulai sekarang nggak usah overthinking, nggak usah negative thinking, terus nggak usah ngomong kalau rezeki kita itu udah tertakar, udah ada mangkoknya masing-masing. Enggak kayak gitu. Kita ini berlimpah. Alam semesta ini memberikan sesuatu berkelimpahan. Banyak sekali hal-hal yang berlimpah yang alam semesta ini sediakan. Tinggal kita aja harus tahu caranya gimana untuk mendapatkan, untuk sama aja kayak oksigen. Rezeki itu seperti udara. Kita hanya cukup tahu cara untuk menghirupnya aja gitu. Dan kita menghirup oksigen, udara ini ya tidak perlu dengan cara yang susah-susah, cukup dengan menghirup aja gitu. Ya udah, seperti itulah. Dan benar-benar kalau kalian udah merubah mindset dan pikiran kalian, maka semuanya akan mulai berangsur-angsur berubah. Kehidupan kalian mulai praktekin. Kalau yang belum sama sekali praktek loa dan sholawat, mulai deh sekarang praktek. Dan kalau yang belum terlalu serius mempraktekinnya kemarin, mulai deh sekarang serius untuk mempraktekannya. Nah, untuk mempraktekkan loa ini sebenarnya kunci dari segala kunci menurut aku ya. Kalau praktek loa itu adalah detachment. Detachment itu adalah sebuah teknik melepaskan dari kemelekatan akan sesuatu. Melekat gitu, detach. Melepaskan kemelekatan. Kalau attach itu melekat. Makanya orang-orang yang melekat pada sesuatu itu biasanya sengsara. Misalkan melekat pada pasangan, melekat pada uang, melekat pada keluarga, melekat pada sesuatu, maka biasanya kita atau orang tersebut akan terus-menerus diuji oleh semesta, oleh Tuhan, oleh Allah untuk lepas dari kemelekatan tersebut. Nah, intinya itu adalah detachment. Nah, aku akan bahas soal detachment ini di video aku berikutnya. Soalnya materi soal detachment ini cukup luas, cukup banyak materi yang harus dibahas di sini. Jadi nggak sesimpel melepaskan aja gitu, nggak sesimpel itu. Terkadang orang butuh teknik atau sesuatu yang diperlukan untuk detach atau lepas dari sesuatu yang ia melekat selama ini. Nggak semudah bilang ya udah let it go aja, nggak semudah itu. Nah, buat teman-teman yang masih mikir, kembali lagi ke poin yang di awal, yaitu soal mangkok rezeki tadi, takaran rezeki tadi. Nah, buat teman-teman yang masih mikir rezekinya itu ditakar, ada mangkoknya, please berhenti dan mulai sekarang pikirkanlah sebuah kelimpahan. Kalian itu punya banyak unlimiting rezeki itu, unlimiting belief. Percaya bahwa sesuatu itu tidak ada batas, rezeki itu tidak ada batasnya, semua berlimpah, cinta, kasih sayang, harta, semua itu berlimpah, tergantung kamu lagi berpikirnya seperti apa. Mulai sekarang pikirkanlah hal-hal yang besar, pikirkanlah hal-hal yang luar biasa tentang karir kamu, keuangan kamu, kehidupan percintaan dan kehidupan keluarga kamu yang baik-baik, yang berlimpah, yang luar biasa. Begitu, yang bisa bikin kamu lebih percaya diri lagi, lebih berkelimpahan lagi gitu. Oke, buat teman-teman yang ngerasa kalau video aku ini bermanfaat, perkenalkan aku Wulan, nama aku Wulan Nokita Agung. Nah, aku di sini membagikan video aku, share video aku supaya teman-teman terinspirasi untuk mempraktekkan loa dan sholawat demi untuk memanifestasikan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih berlimpah lagi. Nah, kalau kalian merasa, teman-teman dan adik-adik di sini, kakak-kakak semuanya, yang mbak atau semua yang merasa video aku bermanfaat, silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton video aku. Aku akan bikin video yang selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi, oke? Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.